Rumah itu masih sama. Tidak ada yang berubah dari letak sofa, warna dinding, atau suara jam yang berdetak pelan di ruang tengah. Semua masih di tempatnya, rapi dan tenang. Tapi entah kenapa rasanya berbeda. Nisa berdiri di dapur, menatap piring yang sudah ia cuci sejak tadi. Tangannya berhenti, tapi pikirannya tidak. Jam dinding menunjukkan pukul 9:30 malam. Seperti biasa, ia masih menunggu. Bukan hal baru sebenarnya. Sudah lama suaminya pulang larut. Katanya kerja, katanya capek, katanya banyak urusan. Nisa selalu percaya. Dan pintu akhirnya terbuka. Suaminya masuk tanpa banyak suara, melepas sepatu, meletakkan tas, lalu langsung berjalan ke kamar. Nisa, sapanya singkat dan tidak menunggu jawaban. Mas, mau makan dulu? Tanya Nisa pelan, berusaha terdengar biasa saja. Gak usah, udah makan di luar. Dan jawaban itu lagi yang harus Nisa dengar. Nisa hanya mengangguk, walaupun suaminya hanya berlalu begitu saja. Ia kembali menatap meja makan yang sudah ia siapkan sejak maghrib. Lauk yang sudah mulai dingin, dan nasi yang mulai mengeras. Dulu, mereka sering makan bersama. Bahkan untuk hal sederhana seperti itu, selalu ada cerita, tawa kecil, atau sekedar obrolan tidak penting yang terasa hangat. Namun sekarang, hanyalah sepi. Bukan karena rumah ini kosong, tapi karena yang ada di dalamnya tidak lagi benar-benar hadir. Nisa menarik napas pelan, lalu membereskan meja makan seperti biasa. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Semua berjalan seperti rutinitas. Hanya saja, malam ini dan malam-malam sebelumnya, Nisa mulai sadar satu hal. Suaminya memang pulang, tapi hatinya tidak pernah ikut kembali. Pagi itu dimulai seperti hari-hari biasa. Nisa sudah bangun lebih dulu, menyeduh teh hangat, menyiapkan sarapan sederhana, lalu merapikan sedikit ruang tamu. Semua dilakukan tanpa banyak suara, seolah rumah itu tidak boleh terlalu ribut. Suaminya keluar kamar saat semuanya sudah siap. Kemeja rapi, wajah yang datar, dan langkah yang cepat. Mas, hari ini... Belum sempat Nisa menyelesaikan kalimatnya, suaminya sudah lebih dulu bicara. Aku buru-buru. Perkataannya singkat, lalu ia duduk sebentar, meneguk minuman, tanpa benar-benar melihat apa yang ada di meja. Nisa menahan kalimatnya. Ia sempat ingin bercerita tentang tetangga baru, tentang listrik yang sempat mati tadi malam, atau sekedar hal kecil yang dulu selalu mereka bagi. Tapi bagi itu, rasanya tidak ada ruang untuk itu. Mas pulang jam berapa? Akhirnya Nisa bertanya pelan. Gak tahu, lihat aja nanti. Jawaban yang tidak benar-benar jawaban. Dulu mereka bisa menghabiskan waktu hanya untuk ngobrol tentang apa saja, dari hal penting sampai yang tidak masuk akal. Tidak ada yang terasa sia-sia. Sekarang, bahkan untuk saling bertanya kabar terasa seperti beban. Suaminya berdiri, meraih tas, lalu berjalan ke pintu. Aku berangkat. Tidak ada jeda, tidak ada tatapan, tidak ada kalimat tambahan. Pintu pun tertutup. Dan rumah itu kembali diam. Nisa duduk perlahan di kursi makan, menatap dua cangkir yang tadi ia siapkan. Satu sudah kosong, satu lagi masih utuh. Ia tersenyum tipis, tapi tidak lama. Ternyata kehilangan itu tidak selalu tentang seseorang yang pergi. Kadang seseorang yang masih ada di depan mata, hanya saja percakapannya sudah hilang terlebih dahulu. Siang itu hujan turun cukup deras. Bukan hujan yang bikin panik, tapi cukup untuk membuat jalanan basah dan udara yang jadi dingin. Dulu, Nisa suka suasana seperti ini. Ada alasan untuk duduk lebih lama di ruang tengah, minum sesuatu yang hangat dan menunggu seseorang pulang. Sekarang, hujan hanya jadi suara latar. Nisa duduk di dekat jendela, memeluk lututnya sendiri. Matanya sesekali melihat layar ponsel. Tidak ada pesan baru. Padahal dulu hal sekecil apapun selalu dikabari. Lagi di kantor, lagi makan, pulang agak telat ya. Hal-hal sederhana itu tapi cukup untuk membuat Nisa merasa diingat.
Sekarang, bahkan satu pesan pun terasa terlalu jauh. Ia sempat mengetik sesuatu. "Mas, lagi di mana?" Jarinya berhenti di atas layar, lama, lalu dihapus lagi. Bukan karena tidak penting, tapi karena Nisa mulai tahu jawabannya tidak akan banyak berarti. Hujan semakin deras, angin sesekali masuk lewat celah jendela yang belum tertutup rapat. Nisa berdiri, menutupnya pelan, lalu kembali duduk. Ponselnya tetap di tangan. Beberapa menit kemudian, layar itu akhirnya menyala. Satu pesan masuk dari nomor yang ia tunggu. Tapi isinya singkat. "Pulang malam." Tidak ada penjelasan lain dan tidak ada tambahan. Hanya itu. Nisa membaca sekali, lalu 2 kali. Aneh ya, dulu satu kalimat sederhana bisa terasa hangat. Sekarang, satu kalimat itu justru terasa dingin. Ia meletakkan ponselnya di samping. Tidak ada yang salah dengan hujan hari ini. Yang berubah hanya perasaan Nisa yang saat menunggu. Dan perlahan, ia mulai terbiasa dengan satu hal, tidak lagi menjadi bagian penting dari seseorang. Malam itu Nisa akhirnya mencoba lagi. Bukan karena tiba-tiba berani, tapi karena rasanya kalau terus diam, semuanya makin jauh. Suaminya baru saja selesai mandi, duduk di ujung kasur, sibuk dengan ponselnya. Layar terang itu seolah lebih menarik daripada apapun di sekitarnya. "Mas," panggil Nisa pelan. "Iya?" Jawabannya tanpa benar-benar mengalihkan pandangan dari ponsel. Nisa duduk di sampingnya. Jarak mereka dekat, tapi terasa seperti ada yang membatasi. "Aku cuma mau ngomong sebentar." Suaminya menghela nafas kecil, masih dengan posisi yang sama. "Ya udah, ngomong aja." Nisa menatap tangannya sendiri, jari-jarinya saling menggenggam. "Akhir-akhir ini, aku ngerasa kita jarang banget ngobrol loh, Mas. Aku ngerasa sendiri." Kalimat itu keluar pelan, hati-hati, seolah takut melukai. Padahal justru dia yang sedang terluka. Beberapa detik terasa hening. Lalu suaminya akhirnya menoleh, tapi bukan dengan ekspresi yang Nisa harapkan. "Kamu ini kenapa sih? Aku kan kerja, capek. Jangan lebay deh." Sederhana tapi cukup untuk membuat sesuatu di dalam diri Nisa runtuh. "Aku gak minta banyak, Mas. Cuma..." "Udahlah, aku lagi gak mau bahas ini." Akhirnya obrolan mereka terputus, Nisa pun terdiam. Ia tidak marah, tidak menangis, hanya saja itu terasa menyakitkan. Ternyata yang paling menyakitkan itu bukan saat kita tidak bisa didengar, tapi saat perasaan kita tak dianggap penting. Nisa menarik nafas pelan, menahan sesuatu yang tak ingin ia keluarkan di depan orang yang sama. Ia berdiri, berjalan menuju ke arah luar kamar. Langkahnya ringan, tapi hatinya tidak. Di balik pintu yang ia tutup perlahan, Nisa mulai paham satu hal. Tidak semua luka itu harus terlihat. Dan yang tidak terlihat seringkali justru tidak pernah dianggap ada. Sejak malam itu, Nisa mulai berubah. Bukan jadi lebih kuat, tapi jadi lebih tenang. Atau mungkin lebih tepatnya, lebih memilih untuk tidak berharap. Ia berhenti menunggu jawaban yang tidak pernah benar-benar datang. Berhenti bertanya hal-hal yang sering dianggap berlebihan. Dan yang paling terasa, Nisa berhenti bercerita. Hari-harinya tetap berjalan seperti biasa. Ia tetap bangun pagi, menyiapkan semua yang perlu disiapkan, menjalani rutinitas tanpa banyak yang beda. Hanya saja ada satu hal yang pelan-pelan hilang, yaitu suara. Rumah itu jadi lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak lagi mencoba untuk memulai percakapan. Suaminya mungkin tidak menyadari, atau mungkin memang tidak merasa ada yang berubah. Suatu malam, mereka duduk di ruang yang sama. Nisa membaca sesuatu di ponselnya. Suaminya sibuk dengan dunianya sendiri. Tidak ada yang salah, tidak ada pertengkaran. Tapi juga tidak ada kebersamaan. Dulu, Nisa pasti akan mencari topik apa saja sekedar untuk mengisi jeda. Sekarang, ia membiarkan diam itu tinggal. Bukan karena nyaman, tapi karena lelah kalau harus selalu jadi satu-satunya yang berusaha.
Ada satu titik di mana seseorang berhenti bukan karena tidak peduli, tapi karena sudah terlalu sering merasa tak dianggap. Ada hari di mana semuanya terasa biasa saja. Tidak ada kejadian besar, tidak ada kata-kata tajam, tidak ada air mata yang jatuh tiba-tiba. Tapi justru di hari seperti itu, Nisa sadar ada sesuatu yang sudah benar-benar berubah. Pagi itu, ia duduk sendirian di ruang tengah. Secangkir teh di depannya sudah dingin sejak tadi. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia benar-benar menikmati hal kecil seperti ini. Aneh ya, dulu hal sederhana bisa terasa hangat, sekarang semuanya terasa datar. Nisa mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasa sedih. Tapi yang muncul justru sebuah rasa kosong. Tidak ada lagi sesak di dada, tidak ada lagi keinginan untuk menangis. Seolah semua rasa itu sudah habis, dan disitulah Nisa baru mulai mengerti. Ternyata titik paling lelah bukan saat kita menangis jadi-jadinya, tapi saat kita bahkan tidak punya tenaga untuk merasa apa-apa. Siang harinya, ia melihat dirinya sendiri di cermin. Wajah yang sama, tidak ada yang berubah secara fisik. Tapi matanya berbeda. Tidak lagi mencari, tidak lagi menunggu, hanya melihat tanpa harapan. Malam datang seperti biasa. Rumah tetap tenang, rutinitas tetap berjalan, semua terlihat normal. Tapi di dalam diri Nisa ada satu keputusan kecil yang mulai terbentuk. Bukan keputusan yang datang dari emosi, bukan juga karena marah, tapi karena sadar kalau terus seperti ini, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Dan kali ini, untuk pertama kalinya, Nisa tidak ingin terus bertahan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia akhirnya tahu bertahan di tempat yang salah tidak akan pernah membuat semuanya menjadi benar. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena suasananya berubah, tapi karena Nisa sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Tidak ada drama, tidak ada tangis, semuanya terasa tenang. Ia membuka lemari dan mengambil beberapa pakaian secukupnya. Memang tidak banyak, hanya yang benar-benar ia butuhkan. Satu tas kecil sudah cukup. Di meja ada beberapa barang yang ia rapikan. Memang tidak ada yang istimewa, hanya sisa-sisa kehidupan yang pernah ia jalani di rumah itu. Nisa sempat berhenti sejenak. Matanya menyapu ruangan, sofa, meja, jendela. Semua masih di tempatnya. Tempat yang dulu ia anggap sebagai rumah. Sekarang hanya jadi ruang yang pernah ia tinggali. Nisa menarik nafas pelan, bukan untuk menahan sedih, tapi untuk memastikan dirinya bahwa sudah siap. Di atas meja, Nisa meninggalkan secari kertas, tulisan tangannya rapi dan sederhana. Aku pergi, jaga diri baik-baik ya. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada kata yang menyalahkan, karena semua yang perlu dipahami seharusnya sudah lama terlihat. Pintu rumah itu dibuka, Nisa melangkah keluar pelan-pelan tapi pasti. Tidak ada yang menahannya, tidak ada yang menyadari, dan mungkin memang tidak ada yang benar-benar menunggu. Langkahnya ringan. Memang aneh, justru di saat ia pergi, beban yang selama ini ia rasakan perlahan menghilang. Bukan berarti ia tidak terluka, tapi karena akhirnya ia memilih dirinya sendiri. Jalan di depannya masih panjang, tidak jelas, tidak pasti. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nisa tidak merasa sendirian karena sekarang ia punya dirinya sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Sore itu, pintu rumah terbuka seperti biasa. Ia masuk tanpa banyak pikir, meletakkan kunci, melepas sepatu, lalu berjalan ke dalam. Semuanya terlihat normal, terlalu normal. Tidak ada suara dari dapur, tidak ada langkah kaki kecil yang biasanya terdengar, tidak ada apapun. Ia sempat berhenti di ruang tengah, mengerutkan dahi. Nisa? Panggilnya singkat, tidak ada jawaban. Ia melangkah ke dapur dan sepi, ke kamar rapi, tidak ada tanda-tanda seseorang sedang ada di sana. Semua terasa aneh. Biasanya, setidaknya ada satu hal yang menunjukkan kehadiran seseorang. Lampu yang menyala, air yang belum kering di wastafel, atau sekedar suara televisi. Namun, sekarang tidak ada.
Ia kembali ke ruang tengah. Di atas meja ada selembar kertas. Tangannya mengambil pelan dan membaca. Hanya satu kalimat. Aku pergi, jaga diri baik-baik ya. Sederhana, tapi entah kenapa ruangan itu tiba-tiba terasa berbeda. Lebih luas, lebih sunyi. Ia menatap sekeliling. Sofa itu masih di sana, meja itu masih sama, semua masih utuh. Tapi baru kali ini ia benar-benar merasa kosong. Suami Nisa berjalan ke dapur lagi, membuka tutup panci, tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada yang disiapkan, tidak ada yang menunggu. Langkahnya kembali ke ruang tengah lebih pelan. Ia duduk di kursi yang biasa, dan untuk pertama kalinya tidak ada yang menyambutnya pulang. Tidak ada lagi Nisa yang bertanya, tidak ada lagi suara yang menanyakan hal-hal kecil. Semua hanya hening. Seperti ada yang hilang, tapi ia baru menyadarinya sekarang. Rumah itu memang tidak berubah, tapi rasanya bukan lagi tempat pulang. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Suami Nisa duduk sendirian, tanpa benar-benar tahu harus melakukan apa. Ponsel di tangannya sudah beberapa kali terbuka, tapi tidak ada yang benar-benar ia cari. Nama Nisa ada di sana. Tapi jari-jarinya ragu untuk menyentuhnya. Aneh, dulu semua terasa biasa, bahkan terlalu biasa sampai tidak pernah dipikirkan. Sekarang, justru hal-hal kecil itu datang satu persatu. Ia ingat meja makan yang selalu rapi, ingat suara pelan yang selalu sering memanggilnya, ingat pertanyaan sederhana yang selalu ia jawab seadanya. Hal-hal yang dulu terasa sepele, sekarang justru terasa paling hilang. Ia berdiri berjalan menuju dapur, membuka lemari dan menutupnya lagi. Tak ada yang berubah, tapi suasananya tak lagi sama. Suami Nisa kembali duduk. Kali ini, ponselnya benar-benar ia buka. Pesan singkat ia ketik. Nisa. Kemudian jarinya berhenti. Mengetik dengan kata minta maaf. Pikirnya mungkin sudah terlambat. Tak ada yang bisa menjelaskan semua yang sudah terlewat. Akhirnya ia menghapusnya lagi. Layar kembali kosong, seperti rumah itu, seperti dirinya. Dan baru sekarang ini ia sadar, kehilangan itu tidak selalu terasa saat semuanya masih ada. Kadang kita baru mengerti nilai seseorang setelah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Ia menyadarkan tubuhnya, menatap langit-langit yang semua terasa sunyi. Beberapa waktu berlalu, tidak ada kabar panjang, tidak ada pertemuan yang direncanakan. Hidup berjalan masing-masing. Beberapa waktu berlalu, tak ada kabar panjang, tidak ada pertemuan yang direncanakan. Hidup berjalan masing-masing. Suami Nisa terlalu gengsi untuk memberikan kabar, bahkan untuk mengirim pesan kepada Nisa. Nisa pun sekarang tinggal di tempat yang lebih kecil. Ya memang tidak mewah, tidak ramai, tapi cukup. Untuk pertama kalinya, ia menjalani hari tanpa harus menunggu siapapun. Pagi itu, ia bangun, membuat minuman hangat, lalu duduk sebentar di dekat jendela. Tak ada yang istimewa, tapi hatinya jauh lebih tenang. Nisa mulai mengenal dirinya lagi. Apa yang ia suka, apa yang ia butuhkan, hal-hal kecil yang dulu sempat ia lupakan. Pelan-pelan, semuanya terasa utuh kembali. Bukan karena ada orang lain, tapi karena ia tak lagi kehilangan dirinya sendiri. Suatu sore, ponselnya berbunyi. Nama yang dulu begitu dekat, akhirnya muncul lagi. Nisa menatap layar itu cukup lama. Dia tidak kaget, tidak juga terburu-buru. Ia sudah tidak berada di titik yang sama. Pesan itu akhirnya ia buka, beberapa kalimat sederhana, penuh penyesalan, penuh harapan untuk memperbaiki. Nisa membaca sampai selesai. Tidak ada rasa amarah, tidak ada juga rasa ingin kembali. Ia menarik nafas pelan, lalu meletakkan ponselnya. Tidak semua hal harus diulang, tidak semua yang pernah hilang harus kembali. Karena ada hal-hal yang memang hanya datang untuk mengajarkan, bukan untuk dipertahankan. Nisa berdiri berjalan keluar, menikmati sore yang tenang, langkahnya ringan, hatinya pun ringan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar paham
Pergi bukan selalu tentang kehilangan. Kadang pergi adalah cara seseorang menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kali ini Nisa tidak ingin kembali ke tempat yang membuatnya lupa bagaimana rasanya dihargai.